In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel Alois Budi Purnomo TV. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Sahabat yang terkasih pasti hafal dengan kisah ini. Injil berisi tentang Bartimeus, orang buta yang berseru-seru memanggil Yesus saat mendengar bahwa Yesus lewat di dekatnya. Dan ketika orang menyuruh dia diam, Bartimeus justru berteriak lebih lantang, mohon belas kasihan dengan seruan, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Sahabat yang terkasih, merenungkan kisah Bartimeus sangat menarik. Bartimeus sebetulnya sedang mengajari kita tentang kerendahan hati. Saat Yesus lewat, dia berseru tanpa lelah. Dia tidak menyerah ketika orang-orang lain menyuruh dia diam. Dia tidak mau diam, justru teriakannya semakin lantang. Mengapa? Karena di dalam lubuk hatinya dia dikuasai kerendahan hati, dan kerendahan hati itu yang membuat dia tidak bisa berhenti untuk menyebut nama Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang dipercayai dan diyakini oleh Bartimeus bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan dia. Maka teriakan "kasihanilah aku" itu menjadi penting sebagai ekspresi kerendahan hati Bartimeus di hadapan Yesus. Sahabat yang terkasih, kadang-kadang kita begitu dibutakan oleh kesombongan kita sendiri sehingga kita tidak dapat merasakan betapa dekatnya Yesus dalam hidup kita. Bartimeus mengalami Yesus begitu dekat. Meskipun dia tidak melihat, tapi dia merasakan kedekatan itu. Dan itu yang mendorong Bartimeus berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Kadang-kadang berbeda dari Bartimeus, kita terhalang oleh pikiran-pikiran kita, atau mungkin kata orang juga mempengaruhi kita. Bartimeus tidak. Meskipun orang lain menyuruh dia diam, Bartimeus tetap percaya dan menyerukan nama Yesus sebagai penolongnya. Dan ternyata berhasil. Maka sahabat yang terkasih, kita tidak perlu memikirkan apa kata orang ketika kita mengimani Yesus. Relasi personalku dengan Yesus itu cukup. Dan itu juga yang seperti Bartimeus alami akan memberikan kesembuhan pada kita. Dibutuhkan kerendahan hati dan keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa sendirian dan bahwa kita membutuhkan Yesus. Hanya dengan Yesus segala sesuatunya mungkin. Nah, kerjasama seperti itu diperlukan. Dan Yesus menunjukkan bahwa kerjasama itu juga penting. Lihat, ketika Bartimeus memanggil-manggil Yesus, bukan Yesus yang datang
menjumpai Bartimeus, tetapi Yesus menyuruh orang-orang untuk membawa Bartimeus datang kepada Yesus. Ini poin yang seringkali tidak kita perhatikan. Yesus mengajak kita untuk bekerja sama dengan siapa saja. Yesus memberi ruang kepada kita untuk bekerja sama dan melibatkan siapa saja agar kita bisa sampai pada Yesus dan mengalami daya rahmat yang disediakan oleh Yesus kepada kita. Kolaborasi dengan siapa saja yang tertuju pada Kristus. Sahabat yang terkasih, Yesus melibatkan banyak orang yang memberitahu Bartimeus, kemudian menuntun Bartimeus datang menjumpai Yesus, dan Yesus bertindak sesuai dengan apa yang diminta oleh Bartimeus. Kerendahan hati, kolaborasi di dalam iman penting. Yang terakhir yang bisa kita petik dari kehidupan Bartimeus adalah, lihat, ketika Yesus memanggil Bartimeus, dibantu oleh orang-orang lain, Bartimeus mencapai Yesus. Dikatakan dalam Injil, Bartimeus meninggalkan jubahnya. Kemulnya ditinggal. Bagi seorang buta di tepi jalan seperti itu, kemul, selimut, jubah itu penting untuk menghangatkan tubuhnya. Tetapi Bartimeus tidak terikat dengan semua itu. Ditinggalkan sebagai simbol dia meninggalkan cara hidupnya yang lama karena berjumpa dengan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan dengan rendah hati serta bekerja sama kolaborasi dengan siapa saja menjumpai Yesus yang memberikan yang terbaik untuk kita? Sahabat yang terkasih, mari dengan segala kerendahan hati kita mohon agar kita diberi rahmat seperti Bartimeus, menyerukan nama Yesus, tidak pernah menyerah, tidak peduli orang melarang dia tetap memanggil-manggil nama Yesus, dan buahnya adalah kesembuhan. Dia tinggalkan cara hidup yang lama, mengikuti Yesus, dan kegelapan karena kebutaan yang selama ini dia alami dilenyapkan oleh kebangkitannya karena berjumpa dengan Yesus. Apapun persoalan kita, Yesuslah solusinya karena iman dan kepercayaan kita. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Saya berdoa, semoga sahabatku yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis.